maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Soekarno menjadi salah satu sosok yang telah berhasil mempermainkan Amerika. Pada tahun 1953 sampai 1963 saat Perang Dingin meletus, ia sebagai kepala negara tidak mau didikte dan tunduk kepada Amerika. Meskipun kala itu umur bangsa Indonesia baru seumur jagung, semangat nasionalisme dan kecerdikan Soekarno menjadikan bangsa Indonesia disegani oleh Amerika, Uni Soviet, dan para sekutunya. Bagaimana tidak, di tengah perseteruan Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, melalui kunjungan Soekarno ke Washington, Indonesia berhasil mendinginkan keadaan. Di sisi lain, melalui semangat nasionalisme yang tinggi dan kecerdikan diplomasinya, pemerintah Indonesia juga berhasil mempermainkan Amerika dan Uni Soviet dalam kasus pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Bermodal kartu Uni Soviet, Soekarno menerapkan kebijakan luar negeri dengan metode gertak sambal terhadap Amerika. Soekarno menakut-nakuti Amerika bahwa pasukan militer Uni Soviet siap membantu Indonesia dan akan menghancurkan Belanda di tanah Papua. Pada video kali ini kita akan mengungkap tentang sosok Soekarno dan bagaimana cara dia mempermainkan Amerika. Siapa Soekarno? Pada 6 Juni 1901 pukul setengah 6 pagi saat fajar mulai menyingsing, lahirlah seorang bayi yang bernama Kusno Sosrodihardjo yang lebih kita kenal dengan nama Soekarno. Ayahnya bernama Raden Sukeni Sosrodihardjo, seorang guru di Surabaya, sedangkan ibunya berasal dari Bali. Ibunda Soekarno, Ida Ayu Nyoman Rai, percaya bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit akan ditakdirkan mempunyai nasib yang baik. Suatu kali ibunya pernah berpesan, "Jangan lupakan itu. Jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra sang fajar." Soekarno kecil tinggal bersama kakeknya di Tulung Agung, Jawa Timur. Menginjak usia 14 tahun, salah seorang kawan ayahnya yang bernama Umar Said Sokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan di HBS. Selama di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dan berinteraksi dengan para pemimpin Sarekat Islam. Organisasi yang kala itu dipimpin oleh Cokroaminoto. Saat di Surabaya, Soekarno bergabung dengan organisasi Jong Java. Kemudian setelah tamat dari HBS tahun 1920, Soekarno hijrah ke Bandung untuk melanjutkan studinya di Technische Hogeschool atau yang sekarang dikenal sebagai ITB. Kampus inilah yang menjadi tempat bagi Soekarno menimba ilmu selanjutnya. Saat menimba ilmu di Bandung, Soekarno banyak berinteraksi dengan Cipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker yang saat itu menjadi pimpinan organisasi nasional bernama Indische Party. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bersama dengan Bung Hatta, Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Sesaat setelah peristiwa itu, ia dinobatkan menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sebagai presiden, Soekarno tampil nyentrik dan penuh wibawa. Kewibawaannya tidak hanya di tanah kelahirannya, tapi juga diakui di seluruh belahan dunia. Inilah yang kemudian menjadikan bangsa Indonesia diperhitungkan di kancah perpolitikan internasional. Dalam disertasi, Baskara Tulus Wardoyo menggambarkan dinamika politik Indonesia saat terjadi Perang Dingin tahun 1953 sampai 1963, serta model kepemimpinan Indonesia yang anti terhadap hegemoni Amerika dan bagaimana kecerdikan Soekarno menerapkan kebijakan-kebijakan luar negerinya. Baskara menuturkan bahwa kepemimpinan Soekarno berdiri di atas 3 dasar, yaitu nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Nasionalisme menjadikan Soekarno memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Indonesia. Ia tidak menginginkan secuil pun tanah ini dicuri bangsa lain.
Ideologi Marxisme yang ia kembangkan menjadikan dirinya memiliki hubungan yang dekat dengan Uni Soviet dan menanamkan jiwa anti-hegemoni dan imperialisme Barat. Subandrio, wakil Perdana Menteri yang pernah menjabat sebagai duta besar Moskow, diperintah oleh Soekarno untuk meminta bantuan militer kepada pemimpin Uni Soviet supaya mengusir Belanda dari tanah Papua. Keberhasilan Subandrio melobi kemudian disampaikan oleh Soekarno kepada Howard P. Jones, duta besar Amerika di Indonesia. Informasi tersebut membuat John F. Kennedy yang saat itu sedang menjabat sebagai Presiden Amerika kalang kabut, karena Kennedy tidak mau melihat Belanda porak-poranda dan babak belur akibat serangan militer Uni Soviet. Ia kemudian memaksa Belanda untuk hengkang dari Papua. Tanah Papua pun bebas dari penjajahan Belanda tanpa korban dan biaya pengeluaran untuk militer. Sedangkan militer Uni Soviet pulang tanpa menembak sebutir peluru pun, karena Belanda sudah hengkang saat kapal perang Uni Soviet sampai di perairan Indonesia. Keberhasilan Soekarno mempecundangi Amerika tidak hanya dalam kasus pembebasan tanah Papua. Pemerintahan di masanya juga berhasil menangkap basah penyusup CIA di Maluku pada tahun 1958. Agen CIA yang menyusup itu menyamar sebagai pilot. Penangkapan ini sekaligus membongkar kedok Amerika sebagai dalang di balik pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan semesta di Maluku. Ini menjadi momen pertama kalinya Indonesia memiliki nilai tawar tinggi di depan juragan kaya, Amerika. Soekarno tidak menyia-nyiakan momen ini. Ia tidak hanya menuntut Amerika untuk meminta maaf kepada bangsa Indonesia, namun juga mengajukan sederet permintaan. Dilema, barangkali itulah situasi yang melanda pemerintah Amerika pada kala itu. Jika tidak menuruti permintaan Soekarno, maka reputasi Amerika di kancah perpolitikan dunia akan tercoreng. Pasalnya, dengan tertangkapnya anggota CIA, tidak hanya membongkar kedok Amerika sebagai dalang di balik pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan semesta di Maluku, tetapi juga mengungkap permainan kotor Amerika untuk menggulingkan Soekarno dari tahtanya. Strategi licik yang diterapkan Amerika menjadi gunjingan banyak negara. Tanpa ampun, kedok Amerika dengan agen CIA berhasil diungkap Indonesia, lengkap dengan bukti-buktinya. Akhirnya, Amerika mengubah sikapnya. Mereka terpaksa berbaik hati kepada Soekarno dan memberhentikan sementara waktu semua operasi CIA untuk meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Semua itu dilakukan tidak lain agar salah satu agen mereka dibebaskan oleh pemerintahan Indonesia. Negosiasi tampaknya berjalan cukup alot. Soekarno tidak mau begitu saja melepaskan agen Amerika yang tertangkap. Ia sengaja berlama-lama dan mempermainkan Amerika. Baru setelah 4 tahun bernegosiasi, akhirnya agen Amerika dibebaskan setelah Soekarno berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu 10 pesawat Hercules tipe B yang terdiri dari 8 kargo dan 2 tanker. Semua yang telah dilakukan oleh Soekarno menjadi bukti bahwa sang putra Fajar tidak pernah mau tunduk dan didikte oleh negara superpower, terkhusus Amerika. Salah satu bukti nyata lainnya adalah dinamika politik Indonesia pada tahun 1948 yang ditandai dengan deklarasi politik bebas aktif yang melawan Malaysia pada tahun 1963 dan keanggotaan PBB pada tahun 1965. Sepak terjang Soekarno kala memimpin bangsa Indonesia menunjukkan bahwa negara ini pernah memiliki sosok pemimpin yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Dengan gagah berani, ia menentang hegemoni pihak asing, termasuk Amerika.